wanita menangis, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik. Katakan sampai akhir Tuhan. Sampai akhir ku ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Dengan seperti wanita mengurapimu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mengasihi. Katakan Yesus, Yesus Engkau baik-baik. Katakan sampai akhir ku ku tetap setia menanti janji. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia. Ku baca masih semuanya. Katakan sampai akhir ku berdoa, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia ku melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayanimu. Benar Tuhan, seperti wanita yang mengurapimu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami cuma bisa bersandar kepada kebaikan Tuhan. Mengurapimu bukan mengharapkan sesuatu daripada Engkau Tuhan, tapi sungguh itu bentuk betapa kami bersyukur, betapa kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami punya, kalau kami bisa bertahan sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Lihat hati kami Tuhan. Kami bawa kerinduan yang menyadari bahwa kami gak punya apa-apa kalau tidak ada Engkau Tuhan. Betapa kami butuh, betapa kami kering tanpa Engkau Tuhan. Izinkan kami anak-anak-Mu duduk diam seperti wanita yang mengurapi-Mu Tuhan. Izinkan kami mendengar suara-Mu Bapa yang mengasihi kami.
Izinkan kami Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau. Engkaulah pengharapan, Engkaulah kasih, Engkaulah segala-galanya yang kami miliki Tuhan. Mari Tuhan lawat anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan siapkan hati kami untuk mendapatkan yang terbaik. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus beracaralah di tempat ini. Karena ini adalah anak-anak-Mu, orang-orang yang Kau kasihi, orang-orang yang sudah Engkau tebus, orang-orang yang sudah menerima kebaikan-Mu Tuhan. Inilah rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau belajar daripada Engkau sendiri Tuhan yang baik. Berfirmanlah, kami mau menikmati Tuhan air kehidupan dari Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap menyambut Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita ngobrol yang enteng-enteng, yang enak-enak aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, mana nih judulnya nih? Oke, judulnya kesuksesan yang sejati dari Tuhan. Nah, berapa banyak yang dari dulu, dari muda cita-citanya, pokoknya gimana pun caranya saya mau jadi orang gagal, ada nggak? Nggak ada ya. Semua di sini punya cita-cita mau sukses, bener nggak? Nah, sukses itu apa? Ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, sukses itu merupakan keberhasilan atau keberuntungan. Keberuntungannya saya coret karena saya nggak percaya sukses itu keberuntungan. Ya, jadi sukses itu keberhasilan dengan sukses bukan tujuan akhir, tapi dengan kualitas seadanya. Tetapi sukses itu suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap, tergantung tujuan yang diinginkan. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia aja, bukan Alkitab nih ya, bilang sukses itu harus dibangun setahap demi setahap ya. Jadi kalau namanya beruntung tiba-tiba gedebuk sukses, nggak ada yang kayak begitu ya. Nah, kesuksesan adalah keberhasilan mencapai tujuan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Tapi definisinya sangat subjektif dan bervariasi bagi tiap individu. Jadi sukses buat satu orang belum tentu sama sukses buat orang lain. Betul nggak? Setuju nggak? Ya, kalau anak-anak sekolah jadi suksesnya ya jadi juara kelas udah sukses. Ya, tapi bagi orang dewasa mungkin harus jadi usahanya maju atau harus berhasil jadi siapa gitu ya. Mungkin kalau penyanyi juga harus jadi terkenal gitu baru dia bilang sukses. Sukses itu bisa berbeda-beda tergantung tiap orang. Makanya kita nggak bisa menyamaratakan kalau jadi terkenal pasti sukses, belum tentu. Ada satu pemain gitar, saya tahu pemain gitar, ini luar biasa. Main gitarnya itu jago banget sampai seluruh dunia mengakui. Tapi bahkan ya dia masuk ke YouTube itu, kita tahu ya YouTube kalau yang nontonnya banyak itu bisa menghasilkan uang, bener ya? Nah, tapi orang ini dia jago banget main, penontonnya banyak banget, tapi dia nggak mau jadiin uang. Karena apa? Sukses menurut dia cuma pengen kalau ada satu lagu dia bikin variasinya sendiri, bisa dinikmatin orang, itu udah sukses menurut dia. Jadi kalau dia mau jadi pemain gitar terkenal, sebetulnya bisa. Banyak musisi-musisi dunia pengen ngundang dia konser, pengen ngundang dia tampil gitu ya. Tapi nggak mau. Bapak Ibu tahu kerjaan dia sehari-hari apa? Dia jadi supir forklift, supir mobil barang di salah satu pabrik di daerah sana, Bekasi atau Cikarang. Orang Indonesia ini Bapak Ibu. Dia bisa sukses, dia bisa jadi pemain gitar dunia, tapi buat dia itu dia nggak mau. Dia cuma sukanya taruh videonya di depan, dia duduk di lantai rumah dia, di lantai bukan di bangku ya, sambil dia ada kopi, dia main gitar, ditonton orang, selesai, buat dia sukses.
Akhirnya sampai dia bisa dapatkan uang dari YouTube bukan karena dia yang daftar, temennya yang ngedaftarin, saking gemesnya gitu ya. Ini penonton banyak kok nggak dihasilkan gitu ya, temennya yang daftarin. Nah Bapak Ibu, sukses itu tergantung bagaimana kita menilai pencapaian kita. Sukses itu bagaimana dinilai oleh orang, apakah dampaknya bagi orang lain, gitu ya. Jadi nggak semuanya sama. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan juga mau kita sukses? Mau kan? Nah, kita lihat ya, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Artinya Tuhan punya rancangan baik. Tuhan punya rancangan kita harus sukses. Iya kan? Nah, bahkan sebenarnya Tuhan berkata waktu menciptakan kita semua sangat baik, kata Tuhan. Ya. Nah, tapi balik lagi, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tadi ngomong, kesuksesan itu proses yang dibangun setahap demi setahap demi setahap. Nah, apakah Alkitab juga berkata yang sama? Nah, kita lihat ya. Roma 8 ayat 30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Ya, artinya kalau dimuliakan Tuhan, itu sukses nggak? Ya, kalau Tuhan memuliakan kita, itu sukses nggak? Ya, Yusuf jadi perdana menteri, itu kan dimuliakan Tuhan. Ya, Daniel jadi penasehat raja, itu dimuliakan Tuhan. Tapi ada prosesnya. Di situ dikatakan mereka yang ditentukannya dari semula dipanggilnya, dibenarkannya, baru dimuliakan. Ya. Jadi ada proses-proses di dalam perjalanan kita bersama Tuhan untuk mendapat kemuliaan, mendapat kesuksesan. Ada prosesnya dulu. Ada 3 proses yang kita mau belajar hari ini. Ya, yang pertama kita harus dibenarkan dulu sama Tuhan. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau kita nggak dibenarkan dulu, tiba-tiba sukses, nah itu yang gawat, ya. Itu yang bikin banyak kasus-kasus korupsi, banyak kasus-kasus yang dengan posisinya dia salah gunakan, ya. Malahan dengan jadi pendeta, bukannya jadi baik, malah jadi melakukan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia belum dibenarkan dulu. Makanya kita semua yang sudah ditebus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tujuannya apa? Supaya kita jadi orang benar. Supaya kita dibenarkan oleh Kristus. Kenapa mesti dibenarkan? Kalau nggak dibenarkan nggak bisa dimuliakan. Ya, nggak dibenarkan kita nggak bisa sukses. Ya, makanya orang Kristen itu berbeda. Prosesnya adalah terima dulu keselamatan, jadi orang benar dulu, dibenarkan dulu oleh darah Yesus. Ya, kalau sudah Yesus di dalam kita dan kita di dalam Dia, yang Tuhan lihat kita ini orang benar bukan? Ya, yang Tuhan lihat, yang Bapa lihat, itu adalah Yesus di dalam kita. Makanya kita dianggap orang benar. Ya, untuk bisa sukses, pastikan dulu kita udah orang benar. Pastikan dulu bahwa benar-benar kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan dulu Yesus di dalam aku dan aku di dalam Dia. Kenapa harus pastikan itu? Karena proses kedua adalah dikuduskan. Ya, kita harus dikuduskan. Hidup kita dibentuk sama Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kenapa harus dikejar? Ya karena itu penting. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Ya. Tetapi karena Dia yang memanggilmu kudus, jadilah engkau kudus dalam semua perkataanmu. Kuduslah engkau karena aku kudus. Jadi Tuhan ingin kita juga di dalam proses kehidupan kita setelah dibenarkan. Makanya jangan heran
waktu kita terima keselamatan, waktu kita ikut Tuhan Yesus, jangan heran kalau banyak proses. Jangan heran kalau kita babak belur. Karena kita perlu dikuduskan. Ya. Kita perlu untuk belajar tahu kebenaran, hidup dengan kebenaran, menjalankan proses dengan kebenaran, kerja dalam kebenaran, barulah kita siap-siap buat dimuliakan. Ya. Prosesnya apa? Gampang. Kita mah gampang ya. Cukup percaya, menyembah, taat. Itu aja. Dalam proses kita dikuduskan oleh Tuhan, percaya, menyembah, taat. Nah, ngomongnya sih gampang. Ya. Kita tahu kita harus dikuduskan, percaya, menyembah, taat. Berhenti rokok, udah belum? Udah belum? Belum. Artinya percaya sih percaya ya. Menyembah sih menyembah. Taatnya udah belum? Makanya masih di dalam proses. Iya kan? Sakit hati, pingin bales, iri sama orang, masih nggak? Masih. Nah loh, gimana dong? Percaya, menyembah. Tuhan bilang apa? Ampunilah sesamamu. Tuhan bilang apa? Tubuhmu adalah baik. Boleh diasepin nggak? Di fogging gitu ya, supaya nggak DBD gitu ya. Jadi dikasih asap gitu badannya. Sekarang kalau cuma masalah berhenti rokok aja, begitu berat buat kita. Kita bilang kita percaya, kita bilang kita menyembah, kita taat. Tapi hal yang kecil begitu aja ternyata kita susah. Padahal kita tahu dengan percaya, menyembah dan taat kita dikuduskan. Dan cuma orang yang sudah dikuduskan yang akan dimuliakan sama Tuhan. Tapi kita nuntut Tuhan memuliakan kita, tapi ketaatan kita tidak kita kerjakan. Perubahan hidup kita enggak kelihatan. Kelihatannya cuma di dalam gereja doang. Kalau di luar jawab masing-masing ya. Setelah kita dibenarkan, setelah kita dikuduskan, maka Tuhan bilang di Mazmur 20 ayat 5, kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kita tiap doa bilang apa? Apapun yang dikerjakan tangan-tangannya dengan takut akan Tuhan, dijadikan Tuhan doanya gitu tiap kali. Balik lagi prosesnya, percaya, menyembah, taat. Ya, taat Bapak Ibu. Ketaatan itu lebih penting daripada pengorbanan. Ya. Jadi walaupun kita udah banyak pengorbanan, walaupun kita udah banyak nyumbang sana sini, kalau kita nggak taat, ya belum bisa dikuduskan Bapak Ibu. Ya. Kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Kita tahu yang kita lakukan benar atau salah. Tinggal pilih mau taat sama yang benar atau enggak. Setuju? Tinggal pilih kan? Keputusan kita kan? Tapi susah Pak. Berat itu Pak. Nggak ada yang gampang Bapak Ibu. Tapi keputusan, tekad. Wah, harus ada tekad, harus ada disiplin. Saya belajar itu dari mana? Nih yang di depan nih. Tekadnya, disiplinnya. Bangun jam 5 pagi, jalan keliling kompleks 10 kilo tiap hari. Tak lanjutin senam, habis itu masak, terus baru pergi kerja. Disiplin tiap hari Bapak Ibu. Loh, tapi ikut Tuhan juga perlu kayak gitu loh Bapak Ibu. Memaksakan diri, kadang-kadang dia bilang, aduh besok pagi saya jalan gak ya? Mana mau hujan lagi. Pagi-pagi saya melek sedikit, dia udah hilang, udah jalan. Tapi disiplin kayak gitu juga kita perlu Bapak. Untuk doa, untuk menyembah, untuk taat. Kan kita banyak sembarangan, apalagi Tuhan gak kelihatan.
Saya nggak bisa lihat Tuhan, dia tahu apa enggak ah. Tapi dari sehari-hari kita bisa rasakan kok Tuhan ikut kita, mengikuti kehidupan kita terus kok Bapak Ibu. Ya, kebaikan demi kebaikan Tuhan itu kelihatan kok. Oke? Nah, setelah Tuhan muliakan, kalau kita sudah berjalan dalam ketaatan, bisa kudus banget nggak sih? Bisa kayak malaikat nggak sih? Keluar sayap nggak bisa Bapak Ibu. Jatuh bangun. Tetapi Tuhan melihat hati. Waktu Tuhan melihat hati kita sungguh-sungguh untuk percaya, menyembah, taat, Tuhan bisa membuat kita dibenarkan, Tuhan bisa membuat kita diproses dan dimuliakan. Barulah kita akan lihat bagaimana Tuhan kasih kita keberhasilan, kenaikan, promosi, sedikit demi sedikit. Nggak bisa langsung. Nah, kesuksesan itu ternyata ada beberapa macam Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa macam kesuksesan. Kesuksesan itu akan dirasakan oleh diri sendiri, keluarga, lingkungan, pekerjaan, teman-teman, komunitas itu yang merasakan kesuksesan kita. Ada 4 macam kesuksesan yang kita mau belajar. Yang pertama itu happiness, kebahagiaan. Yang kedua itu pencapaian, achievement. Yang ketiga itu significance, dan keempat itu legacy. Kita akan belajarnya. Ya, happiness itu apa? Ada yang merasa sukses kalau kita udah happy, udah seneng-seneng, ya lagi liburan sama keluarga misalnya ya, seperti di situ gitu ya. Wah seneng, kayaknya saya udah berhasil. Ya, happiness. Tapi seringkali kita ketipu kalau sukses kita cuma karena kebahagiaan. Itulah sebabnya banyak orang yang gak bisa lepas dari ikatan dunia malam. Karena menurut mereka di dunia malam itu happy. Senang-senang saya, lupa masalah. Ya, pagi-pagi masalahnya nambah. Ya kan? Malam-malam lupa masalah, pagi-pagi masalahnya nambah. Karena happiness itu cuma sementara. Sukacita, kegembiraan itu cuma sementara. Kalau anak kecil banyak kan kayak begitu. Kalau dia mau beli mobil-mobilan, dibeliin sama mamanya. Oh udah bahagia, saya senang. Udah, itu sukses tuh dia. Pingin apa, dapat gitu ya. Itu kebahagiaan, tapi itu kan sementara. Besok udah nggak bikin kita bahagia lagi. Buktinya apa? Habis dibeliin mobil-mobilan hari ini, 2 hari lagi udah rusak tuh. Mintanya kapal-kapalan ya Bu ya. Jadi kebahagiaan. Nah yang kedua itu adalah achievement, pencapaian. Nah ini banyak kan, kita pingin jadi yang paling dikenal, jadi juara, jadi yang paling diakuin, paling pinter, paling hebat. Itu pencapaian juga, dan banyak orang menganggap itu sukses. Contohnya siapa? Nih pemain bola nih, Messi ya ini ya. Saya juga nggak banyak tahu sih pemain bola siapa. Yang saya tahu itu Kang Ucup di RT sebelah itu yang main bola. Ya. Kalau sudah jadi juara, buat mereka ini satu pencapaian, sukses. Ya, sukses. Penyanyi terkenal sudah bisa konser di Paris, wah sukses, terkenal. Dapat apa tuh? Awards ya, Emmy Awards atau apa? Wah sukses saya. Saya sudah berhasil mencapai kesuksesan. Tapi itu kesuksesan hanya pencapaian untuk diri sendiri. Belum bisa dinikmatin oleh orang lain. Ya. Malahan ada yang sudah capek-capek dapat penghargaan sono sini, kemarin didatengin masa, hilang semua penghargaannya. Ketemunya dikiloin, ya. Udah capek-capek dapat penghargaan. Tapi itu pencapaian cuma dia nikmatin sendiri. Dia bangga sendiri, dia pajang di lemarinya, ya. Kalau malam-malam sebelum tidur dia perhatiin, wih piala, hebat saya ya, gitu ya. Itu sukses untuk dia nikmatin sendiri. Lalu yang ketiga adalah signifikan. Signifikan ini berdampak, mulai berdampak. Apa yang kita capai, keberhasilan yang kita capai mulai menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmatin oleh orang lain. Ada orang yang jadi pengusaha, mulai ada karyawan-karyawannya gitu ya, atau buka toko, ada karyawan-karyawannya bisa nikmatin, ya. Nah ini mulai ada dampaknya, dengan catatan karyawannya juga
sejahtera. Kalau karyawannya ngedumel mulu, bos gua pelit banget, ini bos kayak begini, masa kerja lembur melulu. Nah itu belum sukses Bapak Ibu ya, karena belum dirasakan sama karyawan-karyawannya. Ya, itu sudah mencapai satu level sukses yang lebih bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, yang paling baik adalah legacy, kesuksesan yang bisa kita wariskan. Kesuksesan yang bisa diwariskan, yang bisa dinikmati jangka panjang, bahkan bisa diteruskan oleh generasi ke generasi. Itu adalah satu kesuksesan yang lebih abadi, yang lebih kekal, yang bisa dirasakan. Amsal 13 ayat 22 bilang gini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Karena kekayaan orang berdosa yang didapat dari hal-hal yang salah biasanya tidak bisa diwariskan untuk dinikmati jadi kebahagiaan buat orang lain. Tapi kalau itu sesuatu keberhasilan yang diberikan oleh Tuhan karena kehidupan yang benar dengan usaha yang benar, bisa dinikmatin sampai anak cucu. Bahkan banyak orang lain bisa nikmatin. Ini penting Bapak Ibu. Apa yang kita mau hidupin? Kenapa kita berjuang keras setiap hari? Kenapa kita banting tulang? Ya, sampai tulang kita penyok-penyok nih, kita banting-banting. Hah? Kenapa kita mesti banting tulang setiap hari? Tujuannya cuma ngumpulin duit, cuma buat bisa nikmatin beli-beli barang, atau kita pingin supaya anak cucu kita juga bisa nerusin sesuatu yang bisa mereka nikmatin. Ya, sesuatu yang bisa diwariskan nilainya tuh panjang Bapak Ibu. Kejar kesuksesan untuk sesuatu yang bisa kita wariskan. Ada beberapa kesuksesan yang bisa diwariskan, contoh. Nah, lama-lama muternya. Ya. Di bidang ilmu pengetahuan sains, ya. Itu ada namanya Thomas Alva Edison. Dia mewariskan suatu perjuangan, dia menemukan sesuatu yang penting buat umat manusia sehingga hari ini kita bisa punya lampu. Ya, kita bisa punya cahaya nggak kegelapan. Dia meninggalkan satu warisan ilmu pengetahuan yang bisa diteruskan, dikembangkan oleh orang-orang seterusnya sehingga kita sekarang bisa punya lampu. Ya, dia menemukan sesuatu yang bisa kita pakai. Lalu ini siapa nih? Ingarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Ayo siapa? Ayo. Nah, saha eta? Hah? Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita. Dia meninggalkan satu warisan bagaimana pemimpin itu, pengajar itu harus bisa memimpin menjadi teladan di depan, menjadi orang yang memberikan kekuatan di samping, dan menjadi pendorong di belakang. Dia meninggalkan satu sistem pendidikan, pengajaran, teladan untuk kepemimpinan, untuk pengajar. Warisannya Bapak Ibu sampai sekarang dipakai. Sekolah-sekolah di Indonesia pakai ini semua. Ya. Terus siapa lagi? Ini semua tahu dong? Ya. Apa yang dia tinggalkan? Kebaikan, kepedulian, rela berkorban. Itu yang diwariskan dan masih diteruskan walaupun orangnya sudah tidak ada sekalipun akan diteruskan Bapak Ibu. Ya. Lalu nah, Nick Vujicic, apa yang dia wariskan? Harapan. Walaupun sepertinya tidak ada harapan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, ternyata dia masih punya harapan karena masih punya Tuhan. Ternyata dia bisa berhasil menjadi inspirasi, memotivasi banyak jutaan orang sekalipun kondisinya seperti itu. Ini sukses Bapak Ibu. Ini mewariskan sesuatu. Siapa lagi? Apakah harus yang berpengetahuan? Apakah harus yang terpelajar seperti ini? Ternyata kemarin saya lagi nonton. Nah, siapa ini? Hayo siapa ini? Ada yang tahu nggak? Pasti nggak ada. Nah, ini namanya Pak Agus. Agus siapa itu ya? Agus. Tinggalnya di Semarang, Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu siapa dia? Dia mantan anak jalanan, mantan
orang yang terlibat dengan segala kejahatan dulunya. Orang yang lahir dari keluarga yang mungkin juga nggak bahagia. Tapi sekarang dia dikenal sebagai pendeta jalanan. Dia pendeta tanpa mimbar. Dia pendeta tanpa gereja. Dia pendeta yang tidak punya mimbar untuk berkhotbah. Tapi dia sekarang punya namanya Yayasan Hati Bagi Bangsa. Dan sampai saat ini dia sudah menyekolahkan, mendidik, menghidupi lebih dari 200 anak-anak jalanan. Anak-anak yang tadinya mau diaborsi, yang mau dibuang. Dia hidupin, dia sekolahkan. Emang dia kaya? Enggak, Bapak Ibu. Ya. Dia berjuang dengan apa yang ada. Tetapi waktu dia mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana warisan Tuhan Yesus itu tinggal di dalam dia. Dia mengambil keputusan bahwa dia harus juga membawa warisan Tuhan Yesus itu kepada anak-anak ini. Karena anak-anak ini dibuang. Anak-anak ini gak diinginkan oleh orang lain. Lebih dari 200 anak yang dia sudah sekolahkan, yang sudah dia didik, yang sudah dia besarkan. Dan luar biasanya, begitu hormat dia sama warisan yang Tuhan Yesus kasih. Dia bilang, saya harus setia pada setiap hal-hal kecil. Dia punya anak kandung 2. Ada satu waktu keuangannya tidak ada. Tiba-tiba ada orang yang memberikan sumbangan. Sumbangan untuk Yayasan Hati Bagi Bangsa. Dengan uang ini dia bisa bayar uang sekolah dari anak-anak yang disekolahkan sama dia. Tapi anaknya sendiri yang 2 belum punya uang untuk bayar uang sekolah beberapa bulan. Nah kita tanya dong, nah itu kan ada duit tadi. Kenapa nggak bayar anak kandung kamu dulu? Kenapa anak-anak yang di situ dulu yang dibayar sekolahnya? Nah dia bilang, orang yang donasi itu untuk yayasan, untuk anak-anak yang dirawat di sana, bukan buat anak saya. Tuhan akan kasih buat anak saya, tapi uang ini diberikan buat yayasan, artinya buat anak-anak yang ada di dalam dia. Dia nggak ambil sepeser pun, Bapak Ibu. Dia berjuang sampai anaknya bisa bayar uang sekolah sendiri, bukan dari sumbangan orang. Dia bilang apa? Kalau saya sama hal kecil gitu aja nggak bisa setia, bagaimana Tuhan Yesus mau berkatin saya lebih lagi? Wow. Anaknya sendiri belum bayar SPP, belum bayar uang sekolah, Bapak Ibu. Tapi dia dulu kan anak-anak didiknya yang lain. Kalau melihat mukanya, ketemu juga mungkin kabur nih kita nih. Serem ya Bu ya. Tapi di dalam dia ada warisan Yesus. Ada pengorbanan Yesus di dalam dia. Luar biasa. Setiap kali ditanya, kok bisa sih kamu sampai melakukan pelayanan kayak begitu? Emang kamu ngalamin apa sih sama Tuhan? Dia gak pernah jawab, Bapak Ibu. Dia cuma nangis. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus sudah kasih apa buat kita? Ada gak rasa syukur yang seperti dia rasakan? Apa yang sudah Tuhan Yesus kasih buat kita? Warisan apa yang kita rasain dari Tuhan Yesus? Sampai seorang Agus yang tatonya ada di mana-mana. Apa yang sudah Yesus lakukan buat kamu? Cuma bisa dijawab sama tangisannya. Terus Bapak Ibu kita ngomong, ya mau jadi orang kayak begitu gimana caranya? Saya nggak bisa tuh. Mau jadi kayak Thomas Alva Edison boro-boro. Matematika saya aja jeblok, fisika saya aja jeblok. Gimana? Mau jadi kayak Mother Teresa? Waduh, boro-boro Bapak Ibu. Ketemu yang sakit-sakit dikit aja saya udah gemeter. Saya mesti gimana? Mau jadi warisan seperti apa? Mana bisa? Ya kan? Seringkali kita bilang gitu, nggak bisa lah. Mau jadi punya prestasi yang besar seperti itu gimana caranya? Saya orang biasa.
Hidup saya biasa-biasa saja, kerja saya biasa-biasa saja. Terus saya mesti wariskan apa? Bapak Ibu, waktu kita terima sesuatu dari Tuhan, saya percaya itu adalah benih yang bisa kita wariskan, Bapak Ibu. Saya mau kenalin ke satu orang. Kalau Bupin semua udah kenal ya. Warisan Bupin di gereja ini juga kita udah tahu semua ya. Terus ada beberapa teman-teman lain yang mungkin dulu pernah juga di gereja ini ya, melayani di gereja ini. Saya mau kenalin satu lagi. Ada Ibu Pin, ada satu ibu lagi yang saya yakin Bapak Ibu nggak tahu, nggak kenal. Tetapi dampaknya warisannya akhirnya sampai di gereja ini, melayani gereja ini. Nah, pasti nggak kenal. Saya kasih lihat nih. Siapa? Nggak kenal kan? Nggak kenal. Nggak kenal. Namanya Ibu Anita. Ibu rumah tangga yang berdoa supaya anaknya jangan sampai terjerumus hidup yang salah. Karena waktu itu anaknya itu kadang-kadang satu hari itu pulangnya bisa jam 2 pagi, jam 4 pagi gitu ya. Dia berdoa buat anaknya. Dia baca Alkitab tiap pagi. Kadang-kadang kalau di jalan dia dengan semangat, dia menceritakan tentang Yesus sama supir angkot, sama supir taksi, sama siapapun yang dia ketemuin. Semangat aja. Pinter? Enggak, biasa aja. Ngerti firman? Enggak, biasa aja. Cuma semangat aja. Nah, terus kok bisa melayani di gereja ini? Bapak Ibu nggak tahu? Nah, yang melayani di gereja itu warisannya, Bapak Ibu. Warisan dari doanya. Iya. Ini Bu anaknya, Bu. Ini anaknya. Hasil dari doanya. Anak yang selalu bikin dia khawatir tiap hari. Anak yang dia khawatirkan karena kerjaannya waktu itu pun naik sedikit jatuh, naik sedikit jatuh. Anak yang selalu jadi beban pikirannya, tapi dia wariskan dengan dia berdoa, dia tetap semangat cari Tuhan Yesus, dia baca Alkitab, dan akhirnya warisannya nyampe ke gereja ini, Bapak Ibu. Yes. Amin. Bapak Ibu juga bisa wariskan itu ke anak-anak. Bapak Ibu bisa wariskan hidup yang takut sama Tuhan. Bapak Ibu bisa wariskan iman yang selalu percaya Tuhan Yesus sanggup mengubahkan. Bapak Ibu juga sanggup mewariskan kerelaan walaupun menghadapi hal-hal yang berat dalam hidup. Waktu mama saya ternyata divonis kanker, dia nggak mengeluh, Bapak Ibu. Hidupnya sehat, keluarga kami nggak ada yang merokok, keluarga kami semua olahraga, atlet semua. Tapi kok bisa-bisanya kena kanker di paru-parunya. Tapi Bapak Ibu, warisan adalah sesuatu yang diturunkan kepada penerus-penerusnya. Anak yang tadinya sepertinya hilang harapan, hilang kendali dalam hidupnya, kembali kepada jalurnya. Anak yang tadinya tidak peduli dengan yang namanya iman, yang tidak peduli namanya jalan kebenaran dan hidup, kembali kepada jalurnya. Saya anak yang dikhawatirkan, tapi oleh warisan seorang ibu yang sederhana, saya ada di sini buat Bapak Ibu hari ini. Bagaimana hidup Bapak Ibu saat ini? Apakah bisa menjadi satu teladan yang diwariskan buat anak? Mungkin bukan kita, mungkin dia nggak pelayanan seperti yang saya lakukan. Tapi benih-benih yang dia taburkan itu
bisa berbuah dan dinikmati orang banyak hari ini. Sama seperti Rasul Paulus yang hebat, yang menulis sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru. Rasul Paulus tidak akan ada kalau tidak ada Stefanus yang mati dirajam. Stefanus cuma ada 2 pasal di dalam Alkitab. Rasul Paulus ada di puluhan pasal dalam Alkitab. Bapak Ibu juga bisa jadi Stefanus-Stefanusnya Tuhan. Bapak Ibu bisa menjadi seorang ibu yang tidak dikenal, yang tidak tertulis, tetapi mewariskan sesuatu yang besar. Bapak Ibu tidak akan pernah tahu kalau suatu hari anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu yang akan dipakai Tuhan dengan besar karena apa yang Bapak Ibu wariskan hari ini. Jangan wariskan keputusasaan. Jangan wariskan ketakutan demi ketakutan. Jangan wariskan bilang, aduh hidup ini berat amat, aduh negara ini begini amat, ini jelek, itu jelek, ini payah, itu payah. Bapak Ibu tidak akan pernah tahu waktu benih yang kita taburkan hari ini suatu hari berbuah bagi anak dan cucu Bapak Ibu menjadi orang besar di tangan Tuhan. Jangan putus asa Bapak Ibu. Kesuksesan tidak selalu tentang bagaimana kita dapat uang. Buat saya, ini warisan terbesar yang saya punya. Waktu suatu hari mama saya baca Alkitab di bawah, lalu dia tiba-tiba datang ke atas cari saya. Dan dia bilang begini, ingat gak waktu itu? Waktu ada teman-teman kamu main di sini berisik banget, mami marah, terus sampai akhirnya pada pulang. Mami diingetin Tuhan katanya. Kamu nggak marah kan sama mami? Hari ini mami minta maaf ya. Mami minta maaf karena waktu itu marah, ada kamu berisik. Bapak Ibu, hal kecil. Bagaimana orang tua bisa minta maaf sama anak? Karena apa? Karena dia mau taat. Tuhan kasih tahu dia, anak kamu mungkin sakit hati waktu kamu marah itu. Datang, minta maaf sama dia. Sampai hari ini itu membekas Bapak Ibu. Kita orang tua nggak selalu benar. Kita orang tua bisa bikin kesalahan sama anak. Kita bisa nyakitin hati anak Bapak Ibu. Apa yang mau diwariskan? Kerendahan hati. Ini saya Bapak Ibu hari ini. Saya selalu ingat bagaimana orang-orang sederhana dipakai Tuhan untuk membentuk hidup saya hari ini. Orang-orang yang sepertinya nggak dikenal siapapun. Bapak Ibu juga bisa. Jangan bilang saya ini siapa. Saya bukan apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu sudah punya benih. Percaya, menyembah, taat. Suatu hari Bapak Ibu akan terpesona melihat buah yang Tuhan berikan bagi anak cucu Bapak Ibu. Saya sekali lagi saya udah pernah ngomong sih, tapi sekali lagi saya bilang satu penghiburan yang sangat besar yang Tuhan kasih kepada saya adalah kesempatan saya berkhotbah di depan mama saya yang sudah divonis kanker. Di saat terakhir dia masih kuat ikut ibadah. Saat terakhir dia masih bisa datang ke gereja. Dia duduk di sana. Tuhan kasih saya kesempatan berkhotbah di depannya. Saya percaya Tuhan sedang bilang, inilah buah dari benih yang kau wariskan, yang kau jalani dengan percaya, menyembah dan taat.
Anak yang selama ini jadi beban doamu, lihatlah di depan sana dia berkhotbah memuliakan nama Tuhan karena doamu. Kebahagiaan saya yang terbesar, sehingga waktu mama saya kembali pada Tuhan, saya tidak punya penyesalan lagi. Dia sudah melihat apa yang dia tabur, sudah Tuhan jawab. Bapak Ibu, mungkin ada masalah dengan anak-anak satu. Bapak Ibu hampir menyerah karena nggak bisa merubah mereka. Bapak Ibu, saya tahu bagaimana bebalnya anak muda kalau sudah terjerumus dalam pergaulan yang salah. Saya tahu bagaimana bebalnya pikiran mereka pada waktu mendapat nasihat orang tua. Saya tahu karena saya pernah ada di sana. Tetapi tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan kalau Tuhan sudah bekerja dalam hatinya. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, Bapak Ibu, Yohanes 6 ayat 18-21 bercerita tentang sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tuju. Kalau kita baca firman, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Apa yang firman ini katakan? Waktu mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, ada satu kata yang luar biasa yang seringkali kita lewatkan. Kita tahu ya, oh jadi danau jadi tenang, lalu mereka sampai ke pinggiran. Ternyata nggak sederhana itu, Bapak Ibu. Dikatakan di sini, seketika itu juga perahu itu sampai ke pinggir. Kalau seketika artinya instan nggak, Bapak Ibu? Mungkin nggak perahu di tengah tiba-tiba langsung sampai di pinggir. Tapi di sini dikatakan seketika itu juga. Ternyata terjadi sesuatu supranatural, suatu mujizat yang seringkali kita baca atau kelewatan. Waktu Yesus naik ke perahu, seketika itu juga sampai mereka di pinggir. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Wariskan, taburkan, wariskan, taburkan, wariskan, taburkan. Karena pada waktu itu tiba, Yesus akan campur tangan dalam hidupmu. Seketika itu juga sesuatu yang kelihatannya mustahil dalam hidup kita diubah sama Tuhan. Seketika itu juga, Bapak Ibu. Saya melihat orang-orang yang kenal saya tahu bagaimana perubahan saya. Sesuatu yang gak mungkin terjadi. Dan saya juga turunkan, Bapak Ibu. Kami suami istri terkagum-kagum dengan anak kami yang sekarang lagi kuliah. Karena waktu dia SMA, waktu dia awal-awal kuliah, tidak ada satu orang pun berpikir dia mau sekolah. Nilainya dan waktu belajarnya dulu, orang tidak berpikir bahwa dia adalah anak yang giat untuk belajar dan sekolah. Tapi hari ini dia sudah sedang menyelesaikan studi S2-nya. Dan dia sudah bilang sama kami, dia mau lanjut sampai S3. Tidak ada satupun yang berpikir seperti itu. Kenapa? Secara track record-nya, secara historinya, nggak mungkin ini anak. Tapi Tuhan sama. 1 tahun sebelum anak saya kuliah S2, dia kurang lebih lah beberapa bulan atau berapa ini, seorang hamba Tuhan sudah bilang sama saya, kamu gak usah khawatir sama anak kamu, Tuhan akan bawa dia kepada pendidikan yang lebih tinggi. Saat itu gak ada satu orang pun yang berpikir sampai ke sana, Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang percaya itu akan terjadi, Bapak Ibu. Tapi hari ini itu terjadi. Kenapa? Kami cuma mewariskan. Ya Bapak Ibu, hari ini cuma mau belajar satu hal, sederhana aja, Bapak Ibu. Kita semua punya benih yang diwariskan.
Tidak peduli siapa kita, tidak peduli pekerjaan kita, tidak peduli orang ngomong apa tentang kita. Kalau Bapak Agus yang mantan anak jalanan yang sepertinya tidak punya pengharapan dalam hidupnya, sekarang bisa begitu luar biasanya berdampak buat anak-anak jalanan, anak-anak yang dibuang, anak-anak yang ditolak. Kita semua juga bisa, Bapak Ibu. Jangan pernah anggap remeh benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Yesus katakan, kamu akan melakukan segala pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan waktu Yesus jadi manusia di bumi ini. Hal-hal mustahil itu bisa terjadi dalam Tuhan Yesus. Seketika itu juga Tuhan mampu mengubahkan, Bapak Ibu. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Percaya, menyembah, taat. Kalau masih ada keterikatan hari ini, kalau masih ada ketidaktaatan hari ini, Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu tahu sendiri apa yang Bapak Ibu nggak taat dengan Tuhan. Maukah kita ambil keputusan hari ini untuk taat? Karena dengan ketaatan itulah benih yang Tuhan kasih bisa tumbuh dalam hidup kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia ku melayanimu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Bapak Ibu, apa yang sudah kami dapatkan dari Tuhan, itulah yang kami taburkan kepada Bapak Ibu semua. Beberapa hari yang lalu, saya diajak Upin untuk mengunjungi seorang jemaat yang ada di rumah sakit. Datang ke sana, bagaimana Upin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami berdoa. Mungkin Upin mau sampaikan kesaksiannya dulu. Di situ teman kita ini terbaring dengan gangguan di paru-paru pernafasannya dan kakinya sepertinya tidak bisa digerakkan katanya. Kami berdoa. Dan hari ini teman kita sudah boleh pulang ke rumah dan sudah Tuhan izinkan untuk jalan kembali. Tuhan izinkan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu juga sudah menerima benih yang baik dari Tuhan? Benih kesehatan, benih kesembuhan, benih iman, benih kebenaran. Bapak Ibu, sungguh Tuhan menempatkan kita di gereja ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Karena
Gereja ini dibangun bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan keuangan yang kuat, bukan dengan satu organisasi yang hebat. Gereja ini dibangun dengan lutut dari ibu gembala yang berdoa. Gereja ini dibangun dengan hati yang mau mengasihi dan mengasihi Tuhan. Gereja ini dibangun untuk satu kerinduan mewariskan kasih Tuhan kepada banyak orang. Dan kami tahu Tuhan gak akan tinggal diam. Mujizatnya selalu menyertai hadiratnya. Oh la basyaki mana la bapa wa yasakara. Hati ibu gembala selalu memiliki beban untuk setiap jemaat bertumbuh, mengalami kebaikan Tuhan, menjadi saksi Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu hari ini Bapak Ibu, kami juga mau berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan beban berat, yang sedang dalam sakit penyakit. Saya mendengar tadi bagaimana ada yang kecelakaan, bagaimana ada yang ngalamin satu musibah. Roh Kudus juga merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Kepedihan hati Bapak Ibu Roh Kudus rasakan. Saya merasakan kasih Tuhan, belas kasihannya, tangisannya. Karena Tuhan sendiri rindu Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Mari harapkan sesuatu terjadi hari ini. Harapkan sesuatu mujizat terjadi bagi diri Bapak Ibu hari ini. Kalau sebentar Ibu Pin dan saya akan berdoa. Bapak Ibu yang mau didoakan silakan boleh bikin antrian nanti di sana. Tetapi jangan lihat Bu Pin, jangan lihat saya. Lihatlah bahwa Tuhan Bapak kita ingin mewariskan sesuatu yang baik buat kita. Lihatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mau melayani kita. Lihatlah bahwa Tuhan mau menyembuhkan anak-anaknya. Tetapi kalian harus percaya, menyembah dan taat. Kalau sebentar kita akan berdoa, harapkan Tuhan Yesus, harapkan Roh Kudus. Bukan kami, bukan kami. Kami cuma alatnya Tuhan. Kami cuma bawa hati kami buat Bapak Ibu. Oh, rabasyara masjid. Kira balas. Mari siapkan hati Bapak Ibu. Siapkan hati Bapak Ibu mendapat mujizat dari Tuhan hari ini. Siapkan hatimu. Dan beri nama di hatimu. Harapkan sesuatu yang besar hari ini. Harapkan mujizat hari ini Bapak Ibu. Harapkan Dia. Bagi yang mau didoakan silakan ambil dari sebelah pintu sana untuk antri. Di dalam masyarakat dan masyarakat. Semua berubah.
tidak mau didoakan silakan dulu, tapi bagi yang mau didoakan silakan berdiri. Kuasa Roh Kudus mengalirlah hidup hari ini. Mengalirlah, oh Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Terima. Yes. Yang baru, yang baru, yang baru, hati yang baru.